Mulai bulan ini, ada yang berubah di setiap tangki kendaraan solar di Indonesia. Diam-diam, tanpa banyak orang sadar. Setengah dari solar yang keluar dari selang pompa bensin itu bukan lagi minyak bumi. Setengahnya adalah minyak kelapa sawit. Ya, bahan yang sama dengan yang kamu pakai untuk menggoreng tempe di dapur. Namanya B50. Dan ini bukan eksperimen kecil-kecilan. Ini salah satu pertaruhan ekonomi terbesar yang pernah diambil Indonesia. Pemerintah memperkirakan program ini bisa menghemat devisa sekitar 170 triliun rupiah dalam setahun. Angka yang luar biasa. Tapi seperti biasa di channel ini, kita tidak berhenti di siaran pers. Karena program ini punya sisi yang jarang dibahas. Siapa sebenarnya yang membayar selisih harganya? Ke kantong siapa uang itu mengalir? Dan kenapa negara penghasil sawit terbesar di dunia ini pernah kehabisan minyak goreng di rumahnya sendiri? Cerita lengkapnya kita bongkar sekarang. Untuk paham kenapa Indonesia berani bertaruh sebesar ini, kamu harus lihat dua fakta yang saling bertabrakan. Fakta pertama, Indonesia adalah raja sawit dunia. Produsen minyak sawit terbesar di planet ini, dengan produksi hampir 50 juta ton setiap tahun. Kebun sawit kita membentang jutaan hektare, dari Sumatera sampai Papua. Hampir separuh minyak sawit yang beredar di seluruh dunia, asalnya dari tanah Indonesia. Yang jarang orang tahu, kerajaan sawit raksasa ini berawal dari 4 biji benih. Tahun 1848, pemerintah kolonial Belanda menanam 4 bibit kelapa sawit asal Afrika di Kebun Raya Bogor, awalnya cuma sebagai tanaman hias. Butuh puluhan tahun sebelum orang sadar pohon hias itu adalah mesin uang. Perkebunan komersial pertama dibuka di Sumatera awal abad 20, dan sejak itu sawit pelan-pelan mengakar di ekonomi Nusantara. Ledakan besarnya terjadi di era Orde Baru. Lewat program transmigrasi dan perkebunan inti rakyat, jutaan hektar kebun sawit baru dibuka. Petani dari Jawa dikirim ke Sumatera dan Kalimantan, menggarap kebun plasma di sekeliling perkebunan inti milik perusahaan. Dalam 3 dekade, Indonesia menyalip Malaysia menjadi produsen nomor 1 dunia. Sawit menjelma jadi penyumbang devisa ekspor terbesar di luar minyak dan gas, menghidupi belasan juta orang dari kebun sampai pabrik. Fakta kedua, di saat yang sama, Indonesia adalah pengimpor bahan bakar minyak kelas berat. Produksi minyak bumi kita terus menurun selama 2 dekade, sementara kebutuhan energi terus naik. Setiap tahun, puluhan miliar dolar devisa terbang ke luar negeri untuk membeli BBM. Jadi bayangkan posisinya. Kita punya lautan minyak nabati di kebun sendiri, tapi terus menguras dompet untuk membeli minyak fosil dari negara lain. Dari sudut pandang itu, ide mencampur keduanya terdengar sangat masuk akal. Dan solar bukan bahan bakar sembarangan di negeri ini. Dialah darahnya logistik. Truk barang, bus antar kota, kapal, alat berat tambang dan perkebunan, traktor sawah, sampai genset di pulau-pulau terpencil, semuanya minum solar. Konsumsinya puluhan juta kiloliter setiap tahun, dan sebagian besar selama ini harus didatangkan dari kilang luar negeri. Artinya, setiap gejolak harga minyak dunia langsung menjalar ke ongkos angkut, lalu ke harga barang di warung dekat rumahmu. Caranya lewat teknologi bernama biodiesel. Minyak sawit diolah menjadi bahan bakar nabati yang bisa dicampur langsung dengan solar biasa. Huruf B dan angka di belakangnya menunjukkan kadar campurannya. B10 artinya 10% nabati. B50 artinya setengahnya. Makin besar angkanya, makin sedikit solar fosil yang dibutuhkan, makin sedikit impor, dan makin banyak sawit dalam negeri yang terserap. Sesederhana itu logikanya di atas kertas. Dan Indonesia tidak ujuk-ujuk lompat ke 50%. Ini perjalanan hampir 2 dekade.
Program campuran wajib dimulai tahun 2008 dengan kadar cuma 2,5%. Naik pelan-pelan ke B15, lalu B20. Tahun 2020, Indonesia jadi negara pertama di dunia yang berani menerapkan B30 secara nasional. Lalu B35, B40 tahun lalu, dan sekarang B50. Lagi-lagi yang pertama dan terbesar di dunia. Sebagai perbandingan, lihat tetangga sebelah. Malaysia, produsen sawit nomor 2 dunia, sampai hari ini masih bermain di campuran 10-20% dan menaikkannya pun hati-hati sekali. Sementara Indonesia melompat ke 50%. Ini bukan sekadar beda angka. Ini beda filosofi. Malaysia memprioritaskan sawitnya untuk ekspor bernilai tinggi. Indonesia memilih membakar porsi besar sawitnya sendiri demi memangkas impor energi. Dunia sawit menonton eksperimen ini dengan mata terbelalak. Baru minggu ini, Presiden meresmikan langsung peluncurannya, menyebutnya pilar menuju swasembada energi. Dan klaim manfaatnya memang bukan omong kosong. Program B40 saja diklaim menghemat devisa lebih dari 130 triliun rupiah. Permintaan sawit dalam negeri melonjak jutaan ton yang ikut menopang harga tandan buah segar di tingkat petani. Dan Indonesia jadi tidak terlalu rentan setiap kali harga minyak dunia bergejolak karena perang atau krisis. Sampai di sini, B50 terdengar seperti kebijakan impian. Hemat devisa, energi mandiri, petani senang. Tapi sekarang mari kita buka mesin di balik program ini. Karena ada satu pertanyaan yang jarang dijawab di siaran pers. Biodiesel sawit itu lebih mahal dari solar biasa. Selalu lebih mahal, hampir sepanjang sejarahnya. Kalau harganya lebih mahal, kenapa harga di pompa bensin tidak naik? Siapa yang menanggung selisihnya? Jawabannya, ada lembaga bernama BPDPKS, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Setiap kali perusahaan mengekspor sawit, mereka dikenai pungutan. Uang pungutan itu terkumpul menjadi dana raksasa, ratusan triliun rupiah sepanjang berdirinya. Dari dana inilah selisih harga biodiesel ditutup. Jadi kalau disederhanakan, ekspor sawit dipajaki, dan hasilnya dipakai untuk membayar sawit yang dituang ke tangki solar. Kedengarannya adil. Sampai kamu lihat kemana persisnya uang itu mengalir. Dana sawit ini sebenarnya punya banyak tugas. Selain menambal selisih harga biodiesel, dia juga membiayai permajaan kebun petani, riset, beasiswa anak petani sawit, sampai promosi. Tapi coba tebak bagaimana pembagian kuenya selama ini. Berbagai kajian dan audit menunjukkan porsi terbesar dana itu, dari tahun ke tahun, habis untuk satu pos saja. Insentif biodiesel. Pos-pos untuk petani kecil dan riset kebagian sisa-sisanya. Dan disinilah kritik terbesarnya dimulai. Inilah bagian yang aku janjikan di awal. Yang menerima pembayaran selisih harga itu adalah para produsen biodiesel. Dan siapa produsen biodiesel terbesar di Indonesia? Sebagian besar adalah grup-grup konglomerat sawit raksasa yang sama, yang juga menguasai kebun, pabrik minyak goreng, dan ekspornya. Para pengamat dan lembaga riset sudah bertahun-tahun menyoroti ini. Dana ratusan triliun yang niatnya untuk kepentingan sawit nasional, dalam praktiknya sebagian sangat besar mengalir sebagai insentif ke segelintir korporasi terbesar. Sementara itu, petani sawit kecil, yang jumlahnya jutaan orang dan menggarap sekitar 40% kebun sawit nasional, kebagian porsi yang jauh lebih kecil dari dana itu. Program permajaan kebun rakyat yang juga dibiayai dana yang sama, realisasinya bertahun-tahun jalan lambat. Jadi ketika kamu dengar kata subsidi biodiesel, jangan bayangkan uangnya turun ke petani berlumpur di kebun. Bayangkan transfer dana ke pabrik-pabrik besar, yang pemiliknya masuk daftar orang terkaya Indonesia.
Kritik kedua jauh lebih mendasar, dan Indonesia pernah merasakannya langsung dengan cara yang menyakitkan. Namanya dilema pangan lawan energi. Minyak sawit itu bahan baku dua barang sekaligus. Minyak goreng di dapurmu, dan biodiesel di tangki truk. Keduanya menarik dari sumber yang sama. Selama pasokan melimpah, tidak ada masalah. Tapi begitu keseimbangannya terganggu, yang kalah selalu yang sama. Dapur rakyat. Dan itu persis yang terjadi di tahun 2022. Akhir 2021, harga minyak sawit dunia meroket. Bagi eksportir, ini pesta. Setiap ton yang dikirim ke luar negeri untungnya berlipat. Tapi akibatnya, pasokan untuk minyak goreng dalam negeri ikut tersedot keluar. Perlahan tapi pasti, rak-rak minyak goreng di supermarket mulai kosong. Harga di pasar melambung jauh di atas harga eceran tertinggi. Dan pemandangan yang tidak pernah terbayangkan pun terjadi. Di negara penghasil sawit terbesar di dunia, rakyatnya antre berjam-jam demi 2 liter minyak goreng. Ada yang pingsan di antrean. Ada yang meninggal. Pemerintah gonta-ganti kebijakan, dari satu harga, subsidi, sampai kewajiban pasok domestik, dan semuanya gagal menjinakkan pasar. Sampai akhirnya, April 2022, keluar keputusan paling drastis. Larangan total ekspor minyak sawit dan turunannya. Raja sawit dunia menutup keran ekspornya sendiri. Pasar global guncang, harga dunia makin liar, dan petani sawit dalam negeri menjerit karena harga tandan buah mereka anjlok seketika. Lalu datang plot twist yang membuat rakyat makin geram. Kejaksaan Agung membongkar bahwa di tengah krisis itu, ada permainan izin ekspor. Pejabat tinggi Kementerian Perdagangan, bersama petinggi beberapa grup sawit raksasa, terbukti bermain mata meloloskan ekspor yang seharusnya tidak boleh jalan karena kewajiban pasok dalam negeri belum dipenuhi. Kerugian negara dan perekonomian dihitung mencapai belasan hingga puluhan triliun rupiah. Para pelakunya divonis bersalah, dan di tingkat kasasi hukumannya justru diperberat. Krisis minyak goreng 2022 adalah pratinjau dari risiko terbesar B50. Karena sekarang, mari kita hitung kebutuhannya. Naik dari B40 ke B50 artinya butuh tambahan jutaan ton minyak sawit lagi setiap tahun, khusus untuk dibakar di mesin diesel. Sawit sebanyak itu harus datang dari suatu tempat. Pilihannya cuma 3. Kurangi ekspor, kurangi jatah pangan, atau tambah produksi. Dan ketiganya punya harga masing-masing. Pergeserannya sudah terasa bertahun-tahun. 1 dekade lalu, mayoritas mutlak sawit Indonesia dikapalkan ke luar negeri. Sekarang, porsi yang tersedot kebutuhan dalam negeri terus membesar dari tahun ke tahun, dan biodiesel adalah penyedot terbesarnya. Dengan B50, untuk pertama kalinya dalam sejarah, sangat mungkin sawit yang dibakar di dalam negeri menyaingi sawit yang diekspor. Keran yang sama, tapi makin banyak cabangnya. Dan tekanannya makin besar setiap tahun. Kalau ekspor dikurangi, ada ironi yang harus diakui. Devisa yang dihemat dari impor solar, sebagian tergerus oleh devisa yang hilang dari ekspor sawit. Belum lagi pembeli setia seperti India dan Tiongkok bisa lari ke Malaysia atau ke minyak nabati lain. Kalau jatah pangan yang tersedot, kita tahu persis apa akibatnya, harga minyak goreng naik, dan yang paling dulu menjerit selalu rumah tangga kecil dan pedagang gorengan. Pemerintah berjanji pasokan pangan diamankan dulu. Sejarah menyarankan kita mengawasinya dengan ketat. Dan kalau jawabannya menambah produksi, muncul pertanyaan paling sensitif di industri ini. Tambah dari mana? Meningkatkan hasil kebun yang ada butuh permajaan besar-besaran yang selama ini lambat. Jalan pintasnya, membuka lahan baru. Dan setiap kali kata itu muncul, dunia langsung menoleh ke hutan Kalimantan dan Sumatera.
Uni Eropa bahkan sudah memberlakukan aturan yang menutup pintu bagi komoditas yang terkait deforestasi. Sawit Indonesia sudah lama jadi tertuduh utamanya. Makin besar kebutuhan biodiesel, makin besar pula godaan membuka hutan. Ada juga tantangan yang lebih membumi, mesinmu sendiri. Biodiesel punya karakter berbeda dari solar murni. Kadar campuran setinggi 50% menuntut kesiapan mesin, dari ketahanan filter, selang bahan bakar, sampai perilakunya di suhu dingin. Industri otomotif dan alat berat sudah lama meminta jaminan dan masa transisi. Pemerintah pun memberi waktu penyesuaian, stok B40 masih boleh beredar sampai akhir September. Kalau implementasinya kedodoran, yang pertama merasakan bukan pejabat, tapi sopir truk yang filternya tersumbat di tengah jalan. Dan satu lagi risiko yang jarang dibahas, matematika subsidinya sendiri. Beban dana sawit itu bergantung pada selisih dua harga yang sama-sama liar, harga sawit dunia dan harga minyak bumi. Kalau harga minyak dunia anjlok sementara sawit mahal, selisih yang harus ditambal melebar, dan dana pungutan ekspor bisa tekor. Ini bukan teori. Di masa lalu, pungutan ekspor pernah harus dinolkan saat harga sawit jatuh, dan dananya nyaris jebol menanggung insentif. Program sebesar ini duduk di atas dua roller coaster sekaligus. Lalu kenapa pemerintah tetap tancap gas? Karena dari kacamata mereka, ini bukan cuma hitungan ekonomi, tapi geopolitik. Impor BBM itu titik lemah strategis. Kalau ada perang besar atau selat pengiriman minyak di blokade, negara bisa lumpuh dalam hitungan minggu. Sawit adalah satu-satunya senjata energi yang benar-benar kita kuasai dari hulu ke hilir. Ditambah lagi, ketika Eropa terus menekan sawit Indonesia, membakar sawit di dalam negeri jadi semacam deklarasi. Kalau kalian tidak mau membeli, kami pakai sendiri. B50 juga tidak berjalan sendirian. Pemerintah meluncurkan pendampingnya, E5, campuran 5% etanol ke dalam bensin. Ada juga dorongan memakai minyak jelantah, limbah dapur yang bisa disulap jadi biodiesel tanpa menyentuh jatah pangan sama sekali. Arah besarnya jelas, mengganti sebanyak mungkin energi impor dengan energi yang tumbuh di tanah sendiri. Pertanyaannya tinggal apakah eksekusinya secerdas ambisinya. Lalu apa artinya semua ini buat kamu? Kalau kamu pemilik kendaraan diesel, kenali karakter bahan bakar barumu, rawat filter lebih rajin, dan ikuti anjuran pabrikan. Kalau kamu pelaku usaha yang bergantung pada truk dan logistik, awasi biaya operasional di bulan-bulan transisi ini. Dan kalau kamu sekadar konsumen minyak goreng, perhatikan harganya di pasar beberapa bulan ke depan. Itu indikator paling jujur apakah keseimbangan pangan dan energi benar-benar terjaga. Jadi bagaimana kita harus membaca B50? Dia bukan kebijakan bodoh, dan bukan pula kebijakan tanpa celah. Dia pertaruhan raksasa dengan logika yang kuat dan risiko yang nyata. Kalau pasokan sawit dikelola bersih dan produksi petani kecil benar-benar dibereskan, B50 bisa jadi warisan ekonomi terbesar dekade ini. Tapi kalau tata kelolanya masih seperti saat krisis minyak goreng kemarin, maka rakyat yang sama akan kembali antre, sementara keuntungannya menumpuk di tempat yang sama seperti biasanya. 3 pelajaran dari kisah ini. Pertama, tidak ada kebijakan besar yang gratis. Setiap subsidi selalu ada yang membayar, dan tugasmu sebagai warga adalah bertanya siapa yang bayar dan siapa yang menikmati. Kedua, sumber daya yang sama tidak bisa memuaskan semua orang. Pangan, energi, dan ekspor menarik dari kolam yang sama, dan keseimbangannya rapuh. Ketiga, kebijakan sebagus apapun hanya sebaik tata kelolanya. Krisis minyak goreng membuktikan, yang menghancurkan bukan kebijakannya, tapi permainan di baliknya. Mulai sekarang, setiap kali kamu melihat truk melintas atau mengisi solar di pompa bensin, ingatlah.
Di dalam tangki itu ada hasil kebun jutaan petani, dana ratusan triliun rupiah, kepentingan konglomerat terbesar negeri ini, dan taruhan geopolitik Indonesia. Semuanya bercampur jadi satu, di cairan yang kamu bayar per liter. Ekonomi tidak pernah jauh dari hidupmu. Dia ada di tangki bensinmu. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Di channel ini juga sudah ada kisah korupsi batubara yang bikin listrik padam, skandal Boeing, bisnis gelap Piala Dunia, dan krisis moneter 98. Tulis di komentar, menurutmu B50 ini bakal jadi kebanggaan atau bakal berakhir seperti krisis minyak goreng? Aku baca semua jawabannya. Sampai ketemu di kisah berikutnya.